Ya, di situ Pram berbicara tentang banyak sekali hal yang hampir-hampir tidak pernah kita temukan di dalam sastra Indonesia sebelumnya, yang mungkin berbicara dengan tema yang sangat artikulatif ya, yang sangat khusus. Tapi Pram di sini dia bisa menjangkau banyak sekali tema, dan kita bertemu dengan sejarah bangsa kita ya tidak melalui buku sejarah, tidak melalui bangku sekolah, tapi melalui karya sastra, melalui karya Pram. Lebih istimewa lagi karena karya sastra Pram sempat mau dilarang, sempat dihancurkan, dan sempat dibuang dari memori kolektif kita. Tapi kan itu tidak berhasil. Jadi ada satu kekuatan Pram sebagai penulis dan kekuatan karya-karya Pram sendiri. Iya, bahkan juga misalnya bisa dikatakan kita mengenal bangsa kita sendiri. Ini contoh mungkin pada diri saya. Saya mengenal Aceh seperti tempat tinggalnya Bang Azhari. Dengan begitu mendalam karakternya dan juga situasi, relasi, hubungan adik, kakak atau perempuan. Pejuang-pejuang Aceh itu sejujurnya saya mengenal begitu mendalam atas peranan Pramudia Anantatur. Bagaimana dia memunculkan tokoh Syang Mare di dalam buku Bumi Manusia. Betul nggak Bang Azhari? Betul, dan apakah itu juga punya efek buat Bang Azhari untuk mengenal bangsa sendiri? Betul, terutama anak Syang Mare yaitu Maisarah atau Maisaroh yang Pram tulis itu. Ya itu jelas sekali, saya juga bertemu Aceh melalui Pram. Dan ini memberikan satu wawasan baru bagi kita. Seperti yang saya katakan tadi, kita tidak membacanya via sejarah atau via bangku sekolah, tapi beruntung kita membacanya via karya sastra. Bayangkan kalau misalnya Pram absen di dalam sastra Indonesia misalnya, apa yang kita dapatkan? Ya kita kehilangan sesuatu yang amat berharga, terutama untuk satu generasi yang diindoktrinisasi oleh Orde Baru. Saya setuju sekali Bang Azhari. Nah jadi kalau mau menggarisbawahi, jadi pengaruh Pramudia pada sastra atau sastrawan Indonesia masa kini itu apa yang paling mendasar menurut Bang Azhari? Bagaimana cara kita mengerti tentang bangsa? Ini sangat penting karena kita adalah satu bangsa yang sangat beragam, macam-macam suku, macam-macam bahasa. Ya, melalui karya-karya Pramudia ini kita bisa melihat sesuatu yang agak berbeda daripada satu versi misalnya yang disampaikan oleh negara tentang apa itu perbedaan, tentang apa itu toleransi. Tapi dengan kekaryaan Pram, untuk generasi masa kini kita bisa saling mengikat, kita bisa saling bersama-sama maju karena kita punya pegangan yang begitu luar biasa, yaitu adalah sumbangsi seorang Pramudia Anantatur di dalam karya sastranya. Begitu ya Bang Azhari? Betul, dan kemudian melalui bahasa Melayu, bahasa yang sangat penting bagi Pram. Bagaimana dia menulis tentang perkembangan bahasa Melayu pasal ini, bahasa sehari-hari, ya bisa pelan-pelan bisa merekatkan kita sebagai sebuah bangsa. Oke, Bang Azhari terima kasih banyak. Ini kita mendapatkan ilmu yang banyak sekali, wawasan yang luar biasa sekali, dan pemahaman ini semoga sangat berguna untuk sebanyak-banyaknya orang dan mungkin akan terstimulasi untuk terus berkarya lagi dan mengambil pijakan dari karya-karya Pramudia Anantatur. Bang Azhari makasih banyak ya. Kita mungkin ketemu suatu saat nanti. Iya Mbak Happy, terima kasih. Sangat senang bisa ngobrol. Iya sama-sama, sekarang saya akan mengajak ngobrol lagi karib saya satu lagi yang sekarang ada di Yogyakarta. Nah beliau adalah Hanung Bramantio yang dikenal sebagai seorang sutradara, dan beliau juga seorang pramis, dan bisa dikatakan ketika dia mengalihwahanakan karya Pramudia Anantatur ke dalam film, ternyata filmnya itu pun direspon begitu bagus oleh generasi masa kini, bahkan masuk sebagai film ke-10 untuk penonton terbanyak yang sampai tembus 1 juta. Luar biasa juga kan? Jadi manusia bebas, Bu. Tidak diperintah dan tidak juga memerintah, Bu.